Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan untuk bahasan Quran Hadis bab ketiga. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas Quran Hadis dengan bahasan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini juga Bu Dona yang menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda semua di bab pertama hingga bab ketiga pembelajaran Quran Hadis. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar. Dan ini adalah materi kita yang ketiga, di mana materi Quran Hadis ini materi terakhir untuk pembelajaran kita di episode Quran Hadis, karena minggu depan kita akan membahas tentang kemuhammadiyahan. Oke anak-anak semua, kita akan membahas tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun peta konsep yang kita akan bahas adalah yang pertama, bagaimana Al-Quran melihat dan menyampaikan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam dalil Al-Quran, begitu juga dalam hadis. Karena kita tahu bahwa apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari nanti akan dikuatkan dengan dalil, yaitu yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis. Adapun pembahasan ini terdapat dalam yang pertama, untuk surat An-Nisa ayat 146 kita akan membahas tentang ikhlas. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 153 yang akan dibahas adalah tentang sabar. Dan yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 134 tentang pemaaf. Kemudian hadis-hadis pendukung dan bagaimana kita dapat memahami kandungan ayat-ayat tersebut, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang ikhlas. Tahu nggak Anda semua bahwasannya ketika kita belajar ikhlas, ketika kita memahami apa sih yang dimaksud dengan ikhlas, ikhlas itu tak terucap, ikhlas itu tak terbaca. Kenapa? Kenapa Bu Dona mengucapkan seperti itu? Karena di dalam surat Al-Ikhlas saja, ya seperti itu, gambaran ikhlas itu adalah ketika kita tidak mampu menyampaikan, oh kita udah ikhlas atau belum. Karena bahwasanya ikhlas itu memang gak pernah akan tahu kita kapan ikhlasnya gitu. Jadi ketika kita ikhlas, ya kita akan belajar, terus belajar bagaimana memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas itu. Lalu secara bahasa, yuk kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya adalah tulus hati, membersihkan hati, memurnikan niat. Kemudian kalau secara istilah apa? Yaitu mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tetapi murni karena mengharapkan ridho Allah. Insya Allah ya, kita belajar sama-sama. Lalu apa sih yang diharapkan dan bagaimana cara kita untuk bisa melatih diri untuk belajar ikhlas ya? Yang pertama adalah bagaimana kita menghadirkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbuat, yuk kita mulai dari sekarang. Ketika melakukan sesuatu, mau dilihat orang atau tidak, kemudian mau dipuji orang atau tidak, niatkan kerjaan kita bukan karena siapa-siapa, bukan karena untuk pujian, tapi karena ridho Allah. Ya, kita belajar ya, kita sama-sama belajar di sini. Yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan keyakinan. Mulai dari mana Bu Dona? Yuk kita mulainya dari
melakukan sesuatu tanpa ada niat ria. Apa itu ria? Ria itu artinya pamer. Yang ketiga adalah bagaimana kita selalu berniat dalam hati, kita mau belajar ikhlas loh. Kita mau belajar seperti jarum jam, mau dilihat orang atau tidak, mau dilihat, dia akan tetap terus berjalan dengan tidak akan pernah jam dinding itu kecuali baterainya sudah mulai mati. Tapi ketika dia masih hidup, dia akan tetap berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan putarannya, mau dilihat atau tidak. Ya, seperti itulah ikhlas. Artinya, yuk kita bersihkan hati kita kerja mungkin karena selama ini mungkin karena orang lain, tapi sekarang mulai sedikit kita berproses untuk menjadi, yuk kita bekerja atau melakukan sesuatu, belajar sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah memperbanyak ibadah sirri. Artinya apa? Ibadah sirri, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang bukan hai guys, kalau saya lagi ibadah nih, saya lagi sholat nih. Kalau seandainya selama ini mungkin ada kita melihat seperti itu, atau gue lagi puasa, atau lagi kita mulai mengurangi untuk hal-hal yang seperti itu. Apakah kita boleh memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain? Karena sebenarnya itu kan niat kita masing-masing. Buat apa kita memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain? Tapi kalau niatnya untuk mengajak, ya itu sangat diperbolehkan, karena siapapun kita harus mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, itu mengajak kepada kebaikan. Lalu surat apa yang membahas tentang surat Al-Ikhlas ini? Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 146. Di sini dibahas tentang bagaimana kita membahas tentang ikhlas. Mungkin Anda semua bisa membuka surat An-Nisa surat keempat ayat 146. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 146, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman tersebut. Dalam surat An-Nisa jelas yang paling pertama adalah orang-orang yang bertaubat, yang ingin niatnya memperbaiki diri, kemudian yang ingin istiqomah untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Anda semua coba nanti sering-sering dibaca surat An-Nisa ayat 146 ini tentang ikhlas. Selanjutnya, kandungan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 146, yaitu yang pertama adalah Allah akan memberikan janji pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang menempatkan dirinya untuk bertaubat. Bertaubat itu seperti apa? Ya taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Salah satu dari bentuk orang-orang yang bertaubat nasuha adalah ketika dia pernah melakukan kesalahan, dia berjanji dalam hati untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulanginya. Kemudian dia mengganti perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak sesuai dengan ajaran, dia ganti dan dia perbaiki dengan akhlak yang baik, dengan perilaku-perilaku yang jauh lebih baik. Yang kedua, apa sih yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 146? Anda harus tahu. Di sini Allah paling memberikan ancaman kepada orang-orang yang selalu ria dan pamer, atau orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu karena Allah, tapi melakukan sesuatu mungkin karena orang lain ataupun karena pujian. Jadi di sini Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang ria, dengan orang-orang yang pamer, dan apalagi orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya atau yang disebut dengan yang tidak mau bertaubat. Selanjutnya, ada nggak hadis tentang ikhlas? Ada. Sesuai dengan sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah, yang artinya
Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah Allah menambah bagi seseorang hamba kecuali dengan merendahkan diri karena Allah, dan tidak akan melakukan hal-hal kecuali karena Allah. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini adalah hadis, silakan nanti Ananda yang menjadikan patokannya terlebih dahulu adalah surat An-Nisa ayat 146, kemudian hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian kita belajar tentang sabar. Apa sih yang disebut dengan sabar? Ya, sabar. Sabar orang Islam yang ikhlas akan berbuat sesuai dengan yang di dalam hati, sesuai dengan ajaran. Bagaimana dengan orang-orang yang sabar? Orang-orang yang sabar memiliki tingkat. Yang pertama adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Yang kedua adalah orang yang mau menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran. Kemudian orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang bisa menahan diri dari mengeluh atau keluh kesah saat ada ujian, saat ada cobaan, atau saat ada tekanan dari orang lain. Kemudian sabar itu apalagi? Sabar adalah ketika kita mampu menghadapi cobaan dengan selalu mengucapkan inilah yang terbaik bagi saya, dan mungkin itu adalah menjadi bahan introspeksi untuk kedepannya. Lalu ada nggak surat yang menjelaskan tentang sabar? Ada. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ananda udah 2 PR ya. PR-nya yang pertama adalah membuka surat An-Nisa ayat 146, yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 153. Dan selanjutnya, apa sih yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153? Yang pertama adalah Allah memerintahkan untuk selalu menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar ketika kita dalam mendapatkan berita bahagia pun sabar untuk tidak berlebihan. Artinya sabar di sini tidak hanya ketika kita dilanda musibah, tetapi ketika kita mampu menahan diri agar kita tidak bersifat berlebihan. Kemudian hadis tentang sabar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di sini bahwasanya amat menakjubkan bagi orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin itu ya orang yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu mendapatkan kelapangan hidup, lalu berterima kasih dan selalu bersyukur, maka Allah akan memberikan kebaikan. Sedangkan apabila orang-orang yang ditimpa musibah, mereka juga akan mendapatkan kebaikan ketika mereka mampu untuk selalu bersabar. Di sini kita belajar untuk yang pertama membahas tentang ikhlas tadi, yang kedua adalah tentang sabar. Bagaimana ikhlas dan sabar itu menjadi pondasi? Karena kalau kita apakah Bu Dona udah sabar? Apakah Bu Dona sudah ikhlas? Ya, itu makanya tadi di awal Bu Dona sampaikan bahwasanya ikhlas dan sabar itu tidak terucap, tidak akan bisa saya sudah sabar, saya sudah ikhlas. Artinya kita belum sabar, belum ikhlas, karena hakikat dari ikhlas itu adalah tidak mengucapkan. Karena kalau selagi masih bisa diucapkan, berarti itu belum ikhlas. Begitu juga dengan sabar. Lalu yang terakhir adalah maaf atau pemaaf. Disesuai dengan surat Ali Imran ayat 134. Hai orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Itulah orang-orang yang mencintai, dan Allah akan mencintai orang-orang yang selalu membuat kebaikan atau yang selalu melakukan kebaikan. Jadi di sini sangat gampang, apalagi ejaannya gampang sekali ya. Ikhlas, sabar, pemaaf.
Tapi itulah 3 hal yang paling sulit untuk dilakukan. Insya Allah kita sama-sama belajar ya, anak-anakku sekalian. Lalu apa kandungan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134 ini? Yaitu adalah membuktikan diri bahwa kita bisa membiasakan diri untuk selalu menjadi orang-orang yang pemaaf di sini. Makanya ada 3 kata ajaib yang paling sering kita ucapkan ya. Yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua maaf. Dan yang ketiga adalah tolong. Ya, maaf itu ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita melakukan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, maka kita akan selalu mengucapkan maaf. Tapi maaf yang bagaimana? Yaitu maaf yang karena benar-benar dari hati yang paling dalam. Sulit ya, sulit untuk kalau nggak langsung dipraktekkan. Lalu ada nggak hadis tentang pemaaf? Ada. Jadi di sini hadis riwayat Baihaqi menjelaskan, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Apa itu? Yang pertama adalah memberi maaf orang-orang yang menzolimimu, menyambung silaturahmi orang-orang yang sudah memutuskan silaturahmi denganmu, dan memberikan orang-orang yang kelapangan bagi orang-orang yang telah menghalangimu. Nih, ini menarik ya. Kenapa? Akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak yang paling sulit. Yang pertama, memberikan maaf orang-orang yang sudah menganiaya, sudah menzolimi, sudah menyakiti. Kemudian menyambung silaturahmi orang-orang yang sudah jelas-jelas ingin memutuskan silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang harus kita berikan kelapangan bagi orang-orang yang telah menghalangi kita dan menyempitkan urusan kita. Tuh, jadi ini dalam banget ya, dalam banget tentang hadis tentang pemaaf. Seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang sekitarnya, meskipun ia sudah dihina, disakiti, biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa. Bahkan atau ada orang yang lebih kejam menyakitinya, maka dia akan selalu senantiasa memberikan maaf. Insya Allah ya, kita belajar sama-sama. Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan mengangkat posisi iman dan takwanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, di sini kita Bu Dona menyampaikan ini, kita sama-sama untuk belajar. Sekali lagi sama-sama untuk belajar. Kenapa? Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini sebenarnya ada di materi Quran hadis, ada juga di materi akidah akhlak nantinya. Tetapi di sini kita akan berupaya untuk menguatkannya dengan dalil-dalil yang kita sesuaikan lagi. Yang pertama tadi tentang ikhlas, yaitu surat apa yang Ibu Runa bilang tadi? Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 146. Yang kedua adalah tentang sabar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153, dan yang tentang pemaaf yaitu surat apa? Ali Imran ayat 134. Silahkan dibaca, dipahami ayat-ayat tersebut. Kemudian nanti pada saat ujian anak-anak semua dapat menjelaskan, minimal dapat menjelaskan artinya. Terima kasih anak-anakku sekalian atas partisipasinya pada hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Sampai ketemu kembali kita nanti di bahasan berikutnya, yaitu bahasan kemuhammadiyahan. Untuk bahasan Quran hadis silakan dipelajari bab 1 sampai bab 3. Dari Bu Dona mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.